Saudara, ada kejadian menarik baru-baru ini, kira-kira sekitar 1 atau 2 jam yang lalu, di mana Pansel KPK mengumumkan 10 nama yang telah dipilih oleh Pansel KPK dan kemudian dilaporkan oleh Presiden. Saya langsung ke Bung Burhanuddin Muhtadi. 10 capim KPK sudah diumumkan oleh Pansel dan disebutkan namanya satu persatu oleh Pansel. Dalam undang-undang, Presiden harus mengirimkan 10 nama. Artinya 10 nama yang disebutkan pasti akan disampaikan oleh Presiden Jokowi. Jokowi tidak bisa kemudian memilih nama di luar itu, karena harus 10 yang kemudian disampaikan ke DPR. Jokowi tidak punya pilihan. Nah, ini menarik nih, kalau kita lihat analisis media sampai tadi sore, itu Pak Jokowi itu mengatakan secara verbatim tidak usah terburu-buru. Jadi nama tidak keluar langsung dari mulut beliau. Padahal user utama dari Pansel Capim KPK adalah Pak Presiden. Bahkan kalau tidak salah, salah satu Pansel KPK itu mengatakan biar Pak Presiden yang menyebutkan. Tetapi kita tahu siapa yang menyebutkan itu. Bu Yanti. Karena sih tidak melalui langsung oleh Pak Presiden. Nah, ini ada kesan, ini harus dicek ya. Apakah penyebutan 10 nama calon pimpinan KPK menurut versi Pansel itu sudah seizin Presiden atau tidak? Jadi mengatakan kalau misalnya tidak seizin, itu ada kesan fait accompli. Ada kesan Pansel mengunci Pak Presiden. Anda mengatakan itu? Karena kalau misalnya tidak diminta, kalau tidak diminta oleh Pak Presiden, sementara Pak Presiden mengatakan jangan buru-buru, ini penting untuk masa depan pemberantasan korupsi, tapi ternyata 10 nama itu keluar dari Pansel Capim KPK, berarti ada kesan fait accompli. Kebetulan ada perwakilan dari kantor staf Presiden, staf ahli dari kantor staf Presiden, Bung Ifdal Kasim. Bung Ifdal Kasim, Anda mendengarkan tadi perbincangan saya dengan Bung Burhanuddin Muhtadi. Ada kesan bahwa Pansel mengunci Presiden, sehingga Presiden tidak bisa mengirimkan nama lain karena sudah diumumkan 10 nama. Dan Presiden harus mengirimkan 10 nama ini, tidak boleh kurang. Ya, mungkin tidak tepat juga disebut mengunci Presiden ya, karena memang kan Pansel ini kan dibentuk oleh Presiden. Dengan demikian Presiden mendelegasikan kewenangannya untuk menyerahkan calon, menyeleksi calon pimpinan KPK melalui pembentukan Pansel ini. Nah, karena itu Pansel kemudian bekerja sesuai dengan standar yang sudah baku ya. Itu kronologinya, itu cara kerjanya. Tapi bagaimana kemudian ketika dikirimkan 10 nama, diumumkan 10 nama, dan Presiden harus mengirimkan 10 nama. Logika itu kemudian yang terkesan adalah Presiden tidak boleh kemudian keluar dari 10 nama yang sudah ditok-tok oleh Pansel Capim KPK. Tidak begitu, bukan berarti kemudian Presiden harus menerima begitu saja berarti bisa dikoreksi ke 10 nama itu. Tentu ada ada pertimbangannya. Jadi gimana bayangannya, Bung Ifdal, kalau seandainya harus mengirimkan 10 nama, sementara 10 nama yang sudah dikirimkan Capim KPK, Pansel Capim KPK, apakah kemudian 10 nama itu bisa berkurang dan digantikan nama lain? Maksud Anda begitu? Ya, itu kan ini Presiden kan baru menerima ya kan 10 nama ini dan meminta penjelasan tadi ya dalam keterangan di istana. Nah, tentu nanti Presiden akan membahas lebih lanjut lah, karena kan opini yang berkembang di masyarakat tentang Capim ini kan juga menjadi bahan pertimbangan. Singkat saja Bung Ifdal, jadi ada kemungkinan, saya butuh konfirmasi dari Anda, ada kemungkinan 10 nama ini katakanlah dipotong beberapa misalnya, atau 1 atau 2, entah berapa, intinya ada yang kemudian bisa difilter oleh Presiden dan kemudian digantikan nama yang lain? Saya butuh jawaban itu, iya atau tidak? Iya, itu pasti akan dipertimbangkan ya, apakah nanti berkurang atau tidak. Yang pasti Presiden akan menilai kembali lah. Baik. Terima kasih Bung Ifdal Kasim, ini sungguh jawaban yang firm, yang tegas dari Anda bahwa Presiden mungkin saja mengurangi nama dari 10 ini, kemudian dimasukkan dengan nama yang lain. Prof. Azumar Reza, itu yang tadi saya pikirkan. Kalau sekarang kan memang Presiden berada dalam posisi yang susah setelah diumumkan itu, tapi terlintas dalam pikiran saya, jangan-jangan Presiden kemudian mengambil cuma 7 dari yang nama 10 yang disebutkan itu. Dan kemudian
Presiden mengganti dengan 3 nama yang lain. Meskipun secara cuma proses teknis juga tidak pernah ikut seleksi, tiba-tiba masuk ke... Cuma teknisnya itu, teknis menggantinya itu yang susah. Apakah Presiden harus membentuk pansel baru atau merevisi pansel yang ada? Itu tidak jelas. Atau Presiden menggunakan hak prerogatifnya memilih sendiri tanpa melibatkan lagi pansel, itu kan bisa juga, bisa terjadi juga. Jadi diambil dari pansel itu cuma 6 atau 5 lagi diambil dari yang lain, bisa saja. Nanti kita lihat perkembangannya, tapi terakhir saya ingin informasi dulu, bahwa hari ini ada fraksi PKB dari Komisi 3 DPR, Pak Anwar menyatakan bahwa jangan-jangan KPK ini memberikan anggaran untuk LSM atau NGO, karena dibelain terus sama NGO, termasuk juga oleh guru-guru besar. Bagaimana Anda menanggapi? Saya kira karena bukan soal dibiayai, saya kira nggak ada itu. Kalau itu saya kira pikiran seperti itu harus dibuang jauh-jauh. Ini banyak yang membela, masyarakat madani, masyarakat sipil, para dosen, guru besar membela KPK itu karena kepedulian mereka untuk pemberantasan korupsi di negeri ini. Itu sebetulnya. Jadi terlalu sempit mengatakan. Saya kira janganlah berpikir sejauh itu. Saya kira enggak itu, enggak ada itu. Saya juga diajak itu untuk ikut gitu. Anda mengatakan ini gerakan nurani, bukan gerakan anggaran. Gerakan nurani, ya saya juga diajak itu. Cuma kebetulan ada masalah teknis sehingga saya enggak ikut di dalam guru-guru besar itu. Baik, publik bisa melihat, melihat Anda karena Anda menulis di kolom Harian Kompas. Tapi saya posisi menulis Anda terhadap itu. KPK. Iya, saya menulis soal itu di Kompas, Harian Kompas gitu. Terakhir. Dan sebenarnya kalau kita lihat data tren publik itu menunjukkan sejak 2004 sampai sekarang itu KPK sebagai the most trusted institution. Jadi lembaga yang paling dipercaya publik. Bahkan dalam beberapa hal tertentu di atas kepercayaan publik dibanding Presiden. Presiden nomor 2. Oke, bahkan Presiden nomor 2. Nomor 2. Jadi KPK selalu peringkat pertama. Agak sedikit bersaing dengan TNI. Kalau misalnya TNI kita take out, KPK nomor 1. Yang konsisten di bawah tuh, mohon maaf, partai politik gitu. Jadi istiqomah dia, trust publiknya di bawah 50%. Nah, tapi kan ini bagian dari upaya untuk mendorong partai politik supaya mereka bisa naik kelas. Caranya adalah jangan menaikkan politik prasangka, politik suuzon. Misalnya kalau ada civil society memberikan dukungan kepada KPK, itu sebenarnya bagian dari upaya untuk menaikkan kelas partai politik. Nggak ada kaitan dikasih anggaran sama KPK. Ya, kita nggak pernah itu hubungan project dengan KPK. Jadi sekali lagi Anda mengatakan ini dari NGO juga, dari guru besar, bahwa ini bukan gerakan anggaran, bukan gerakan karena anggaran, tapi adalah gerakan nurani untuk membela kredibilitas dan integritas KPK. Saya kira KPK nggak punya kemampuan membayar guru besar ya. Baik, terima kasih Prof. Azumardi Azra, guru besar dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga Burhanuddin tadi dari Indikator Politik Indonesia. Terima kasih telah memberikan informasi. Tadi juga ada Ifdal Kasim, staf ahli kantor staf Presiden KSP.